Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mem Marta di sini. Nah, hari ini Mem akan menjelaskan tentang kisah Musa. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Yakub, kisah Yusuf, dan hari ini kita akan mempelajari satu kisah baru, yaitu kisah Musa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan, agar berhasil mencapai cita-cita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar, ada seorang nenek yang ditolong oleh 2 orang relawan karena nenek tersebut terjebak banjir. Banjir pasti semuanya sudah tahu. Penyebabnya ada hujan terus-menerus sepanjang minggu untuk beberapa hari, dan juga penyebabnya adanya penebangan pohon di hutan sehingga tidak ada lagi tanaman yang menahan air. Ketika warga terkena banjir, maka mereka membutuhkan pertolongan, antara lain bahan makanan, perahu karet, pakaian, dan tempat pengungsi. Ketika seorang warga terjebak banjir, maka akan ada para relawan yang dengan penuh keberanian menolong mereka. Contoh seperti dalam gambar, seorang nenek yang terjebak banjir ditolong oleh 2 orang relawan. Relawan ini memiliki sikap yang berani, ikhlas, dan suka menolong. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Musa. Siapa Musa itu? Dan apa yang ia lakukan? Kisah ini dapat dilihat dalam kitab suci, kitab Keluaran, bab 14 ayat 5 sampai 31. Di mana tokoh Musa menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa mengantar bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. Sudah sekian lama bangsa Israel menjadi budak di Mesir ketika Raja Firaun memerintah Mesir. Musa yang tidak ingin melihat bangsanya menderita, mengajak bangsanya untuk pergi dari Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir. Namun, bukan berarti perjalanan mereka mulus. Para tentara Firaun mengejar mereka. Dan akhirnya mereka tiba di tepi Laut Teberau. Mereka bingung harus bagaimana. Bangsa Israel mulai marah. Dan Musa mengatakan kepada mereka, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Demikian sabda Tuhan terhadap Musa. Ketika Musa meminta pertolongan Tuhan karena bangsa Israel mulai berteriak. Kemudian malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, sekarang berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan, tanda perlindungan Tuhan, tiang awan yang merupakan tanda perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel, mulai bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, dan air terbelah. Maka bangsa Israel bisa menyeberangi laut Teberau. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Pasukan berkuda, tentara-tentara Mesir, kereta, mereka menyusul bangsa Israel masuk ke dalam laut. Ketika Musa dan bangsa Israel tiba di seberang, maka Tuhan bersabda, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Jadi, ketika Musa dan bangsa Israel tiba di seberang, Tuhan berfirman supaya Musa menutup kembali air laut. Dan terjadilah demikian. Musa mengulurkan tongkatnya dan air laut kembali seperti semula. Kereta Firaun, para tentara Firaun akhirnya tenggelam dalam laut Teberau. Dan bangsa Israel menyanyikan madah kemuliaannya kepada Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, Raja Firaun, penguasa di Mesir, memberlakukan bangsa Israel sebagai budak. Raja Firaun menindas mereka, dan Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Dan Musa mengeringkan laut Teberau dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Dan Tuhan pun tetap melindungi bangsa Israel dalam perjalanan. Tanda perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel di sepanjang perjalanan berupa tiang awan. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang menderita dan memerlukan pertolongan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Ada banyak penderitaan yang bisa kita jumpai. Contoh, orang yang menderita karena bencana alam seperti banjir. Orang yang menderita karena kelalaian manusia seperti kebakaran. Ada juga yang menderita karena kejahatan manusia seperti penindasan atau perlakuan tidak adil. Orang-orang yang menderita yang tidak berdaya membutuhkan pertolongan. Nah, sesungguhnya Tuhan memilih kita sebagai pembela orang-orang yang tertindas. Jadi, kita punya tugas untuk membela teman, sahabat, ataupun orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diejek, orang-orang yang menderita. Jadi, seperti Musa, mari kita punya keberanian untuk menolong mereka yang menderita dan tertindas. Nah, tugas muatan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kali ini ada 2. Yang pertama, sikap
yang dapat kita teladani dari Musa adalah, jadi sikap apa yang dapat kita teladani dari Musa. Dan yang kedua, tanda perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel di perjalanan adalah, ingat tadi di kisah Musa tadi bahwa bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan selama perjalanan. Nah, tandanya berupa apa? Itu dua soal, dua tugas yang harus dikerjakan. Baik, mari menutup pertemuan hari ini, pertemuan pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Cukup sekian pelajaran agama hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mem dapat anak-anak pahami dengan baik. Sampai jumpa lagi.